Setelah selesai, dan ini akan saya record dulu. Baik, tolong mikrofonnya di-mute semua ya. Kecuali nanti ada yang bertanya, silakan saya diinterupsi kapan saja. Nah, baik rekan-rekan sekalian. Jadi salah satu hal yang menjadi cakupan perbincangan dalam industrialisasi adalah bagaimana kita meningkatkan proses pertambahan nilai dari bahan baku atau barang mentah menjadi barang jadi dan setengah jadi yang ada di Indonesia. Jadi intinya strategi secara fiskal maupun moneter ini harus ditentukan oleh pemerintah agar industrialisasi atau pertambahan nilai dari komoditas ini menjadi salah satu aspek, menjadi salah satu instrumen bagi peningkatan perekonomian nasional. Nah, salah satunya bagaimana kita menggerakkan industri dalam konteks peningkatan pertumbuhan ekonomi itu, yang pertama adalah mengurangi impor. Kenapa? Karena impor itu artinya devisa kita akan dilarikan ke luar negeri. Jadi semakin banyak kita impor, semakin banyak devisa kita yang lari ke luar negeri, yang kemudian dalam istilah neraca perdagangan global kita disebut memiliki neraca perdagangan yang defisit. Artinya neraca perdagangan yang defisit itu kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan neraca perdagangan positif, itu artinya ada tambahan kekayaan, aset atau devisa bagi negara. Sehingga gampang saja, bagaimana cara kita meningkatkan devisa perdagangan? Tentu jawabannya adalah mengurangi impor dan menaikkan ekspor. Menaikkan ekspor, bahasa kebijakannya adalah promosi ekspor. Tetapi walaupun kebijakan ekonomi ini cukup mudah kita tentukan, ya udah Pak, kalau begini kita kurangi impor, kalau begitu kita naikkan ekspor. Problemnya itu gimana cara mengurangi impor? Gimana cara menaikkan ekspor? Gimana cara kita mengurangi impor HP? Kalau di Indonesia belum ada yang buat HP, padahal semua penduduk yang membutuhkan HP nilainya semakin bertambah. So, bagaimana? Bagaimana kita meningkatkan ekspor kalau barang yang kita mau ekspor ke luar negeri tidak lebih bagus daripada barang yang mereka buat sendiri di sana? Jadi walaupun kebijakan ekonomi ini hampir semua ahli ekonom tahu, kenyataannya pada saat implementasi tidak mudah. Karena kemudian bagaimana kita mengurangi impor dan bagaimana kita meningkatkan kualitas produk di dalam negeri supaya layak diekspor. Kita mau ekspor apa? Pecel? Nggak bisa. Kita mau ekspor apa? Gudeg kan nggak bisa kalau nggak dikalengin. Artinya bahan-bahan seperti itu bisa diekspor, tapi dengan adanya tambahan teknologi pengolahan, tambahan teknologi nilai tambah yang membutuhkan apa? Membutuhkan implementasi dari keahlian dan peranan teknologi di dalamnya. Jadi itu kaitan ya, kenapa kaitannya teknologi, skill, dan industri itu erat sekali kaitannya dengan ekonomi nasional. Selanjutnya, nah, dalam hal substitusi impor dan promosi ekspor ini, kita bisa melihat strategi umum yang biasa dipakai oleh pemerintah kita, yaitu yang ada dua intinya, ada inward looking dan ada outward looking. Apa itu inward, apa itu outward? Jadi, kira-kira begini, kalau Anda punya perusahaan, Anda punya rumah tangga, lalu kita kesulitan ekonomi, masalahnya adalah kemudian kita harus berpikir, yang pertama, keterampilan atau kemampuan apa yang membuat kita bisa menjual barang-barang yang kita miliki. Tentu menjual ini dengan muatan nilai tambah, tidak menjual bahan mentah ya. Saya nggak bicara bahan mentah yang dijual karena bahan mentah yang dijual tidak ada nilai industrialisasinya. Kenapa? Karena industrialisasi itu adalah peningkatan nilai tambah. Jadi kalau saya sebutkan ada soal begini, berikut di bawah ini adalah contoh industrialisasi yang baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia kecuali yang pertama, ekspor furniture, yang kedua, ekspor batu bara, yang ketiga, ekspor makanan dalam kaleng, yang keempat adalah
ekspor garment. Mana yang bukan dikecualikan? Jawabannya adalah yang ekspor batu bara. Kenapa? Karena ekspor batu bara itu bukan industrialisasi, sebab kita hanya mengambil bahan mentah. Jadi maksudnya begitu ya, ekspor dalam konteks industrialisasi bukan berarti ekspor bahan mentah. Nah, yang disebutkan dengan strategi inward looking atau melihat ke dalam ini, intinya begini. Kita lebih melihat apa yang kita miliki, dan itu kita lindungnya bisa-bisa. Paham maksud saya? Apa yang kita miliki dan itu yang kita lindungi habis-habisan. Contohnya, kita punya industri tekstil, garment, kain, pakaian jadi. Itu kita punya. Tapi kemudian kita juga menerima pasar atau ekspor barang-barang tekstil dari Cina dan India. Kemudian kita melihat langkah untuk melindungi barang-barang kita, batik kan kita banyak banget ya, ada batik Solo, batik Jogja, batik Cirebon, batik Pekalongan, wah banyak sekali, Madura, yang kemudian kita melindungi itu supaya tidak kalah bersaing dari produk impor dengan cara apa? Proteksi. Nah, dengan cara proteksi. Ini yang disebut sebagai substitusi impor. Jadi substitusi impor itu lebih kepada inward looking. Kenapa inward looking? Daripada impor, gitu ya kira-kira ya. Daripada kita impor, lebih bagus kita pakai produk kita sendiri. Dan kita buat supaya masyarakat dipaksa mau pakai produk kita sendiri. Caranya bagaimana? Baik buruknya produk kita yang pakai. Caranya dengan cara proteksi. Proteksi itu bagaimana? Barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, kita berikan beban supaya mereka tidak bisa bersaing dengan industri lokal kita. Caranya bagaimana? Dipersulit izinnya. Barang yang dari luar negeri mau masuk, dipersulit izinnya. Yang sudah memenuhi izin, pajaknya ditingkatkan sehingga 3 kali lipat. Jadi harga jualnya di Indonesia mahal sekali, akhirnya kalah dengan produksi dalam negeri. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian dengan hal-hal yang lain lagi, diberi batasan kuota impor dan sebagainya. Tujuannya melindungi produksi dalam negeri. Itu yang kita bisa lakukan dengan cara proteksi. Ini yang biasa dilakukan oleh negara-negara yang ekonominya menganut sistem agak ke kiri atau sosialis. Cina, India. Pak, India kan bukan sosialis, bukan komunis. Ini ngomongin ekonomi, Mas Mbak. Bukan ngomongin masalah paradigma dasar negara atau filosofis, bukan. Ini ekonomi. Ekonominya India itu sosialis. Ekonominya, ya. Maksudnya India itu lebih inward looking. Kalau Anda lihat, enggak, Pak, kayaknya India itu juga banyak orang-orang yang pro kepada ekspor, kepada produk luar negeri. Ya, so Anda kebanyakan nonton Bollywood berarti. Kalau Anda lihat orang-orang Bollywood yang banyak so many Khan there, Amir Khan, Bobby Khan, Shah Rukh Khan, dan lain sebagainya, mereka kelihatannya begitu. Tapi enggak, India itu adalah negara yang sangat inward looking, mereka akan berdiri di atas kakinya sendiri. India itu swasembada mobil, dia swasembada pesawat terbang, dan lain sebagainya, walaupun pesawat terbangnya jelek. Tapi dipaksa orang India mau pakai barangnya sendiri. Dipaksa, selalu dipaksa. Nah, jadi kalau dipaksa itu gimana? Harga handphone jadi mahal. Tujuannya apa? Supaya orang Indonesia nggak beli handphone dari luar, beli handphone buatan kita. Tapi orang mau beli Apple, boleh Apple iPhone, boleh mau beli iPhone, tapi harganya dinaikin jadi 50 juta. Itu proteksi namanya. Mau beli kain buatan Cina, buatan India bisa, tapi harganya 3 kali lipat supaya orang kembali ke batik. Itu yang disebut proteksi. Atau izin luar negeri untuk masukkan barang ke Indonesia jauh diperketat. Nah, ini yang disebut inward looking. Oke, ya jelas ya, ini strategi. Saya tidak mengatakan strategi ini mana yang buruk, mana yang baik, salah dan benar, karena ini bukan masalah itu. Ini kita berbicara masalah kapan kita menggunakan strategi inward looking yang tepat, kapan kita menggunakan strategi outward looking yang tepat. Oke, nah. Selanjutnya, ada strategi yang disebutnya outward looking. Outward looking itu pemerintah tidak begitu melindungi produksi dalam negeri, tetapi mereka melihat apa tantangan yang dihadapi.
dalam konteks kebijakan ekonomi perdagangan bebas dengan cara meningkatkan kualitas dalam negeri supaya bisa bersaing. Jadi kira-kira begini gampangannya. Kalau inward looking, kita punya apa, kita lindungi, kita jaga supaya barang dari luar negeri nggak bisa masuk, supaya orang luar negeri nggak bisa ke Indonesia. Tapi kalau outward looking, kita lihat bagaimana dunia internasional, kita berusaha menguatkan apa yang kita punya supaya kita siap bersaing dengan sana. Bisa dipahami. Jadi itu perbedaan. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai kegiatan promosi ekspor. Yang tadinya kalau inward looking itu membuat proteksi, mempersulit barang-barang luar negeri masuk ke Indonesia, tetapi kalau outward looking, promosi ekspor itu adalah kebalikannya, mempermudah produksi dalam negeri supaya bisa keluar. Contohnya apa? Kalau di Jogja ada gerabah, ada kerajinan, ada handicraft, ada batik, ada kain. Itu kalau mau ekspor pajaknya dinolkan. Nah, dibalik supaya apa? Supaya mereka mudah untuk ekspor. Yang kedua, diberikan pelatihan-pelatihan gratis tentang perizinan untuk ekspor. Diberikan modal supaya mereka bisa ekspor, pinjaman modal. Kenapa ini penting? Sebab pengusaha-pengusaha kecil menengah di Indonesia pada beberapa hal mereka bisa bersaing secara kualitas, tapi mereka kekurangan finansial. Artinya kalau luar negeri pesannya, saya mau ekspor dari Anda dalam jumlah 10 kontainer, saya bayar begitu barangnya sampai. Kita untuk modal produksinya aja nggak punya. Gimana mau ekspor? Nah, kemudian pemerintah memberikan pinjaman untuk produksi khusus barang-barang ekspor dengan tingkat suku bunga yang sangat kecil atau malah mungkin bebas bunga, nggak mungkin ya, tapi itu ada sangat tingkat suku bunga yang sangat kecil. Kenapa nggak mungkin bebas bunga, Pak? Karena kita ekonomi makronya kan belum syariah. Syariah itu hanya dilihat dari transaksi peminjaman dan transaksi ekonomi saja. Ya, jual beli, mudorobah, mukobaroh. Tapi kalau kita lihat akuntansi ekonomi sektor publik, sektor pemerintahan itu belum syariah sama sekali, masih konvensional. Jadi tetap ada bunga. Nah, jadi kita bisa memilih kapan kita memilih 100% inward looking, kapan kita memilih 100% outward looking, kapan kita memilih berdiri di antara keduanya. Ya. Nah, selanjutnya perbedaan, ya. Perbedaan strategi outward dan inward looking. Kasus yang outward looking 100% pure, ya, perdagangan bebas dan kebijakan ekspansi ekspor. Nah, ini perdagangan bebas, artinya orang luar negeri diperbolehkan menjual di Indonesia bebas kalau perlu tanpa pajak, sehingga kita bisa bersaing free fight, ya, kita bisa bersaing secara murni langsung dengan barang-barang luar negeri. Yang ini sudah diterapkan dalam MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tahun 2016 sampai 2018. Jadi barang-barang dari Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, dan Timor Leste itu semua bisa masuk ke negara-negara ASEAN tanpa pajak. Artinya pajaknya sama dengan kalau dia jual di dalam negeri. Gitu. Jadi nggak ada batasan. Begitu juga tenaga kerja. Kita harus mau menerima tenaga kerja dari Vietnam, dari Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, semua. Begitu juga sebaliknya, tanpa pembedaan pajak. Ini adalah yang disebut dengan pure outward looking. Konsekuensinya kita harus siap. Tapi kita punya kelebihan dalam outward looking ini. Kalau kita punya kelebihan dalam barang tertentu, dalam komoditas tertentu, maka negara lain tidak bisa menolak komoditas Indonesia itu. Gitu. Ya, misalnya gini. Misalnya Indonesia di negara ASEAN itu punya kelebihan di garment. Karena kalau di Asia Tenggara, Indonesia memiliki pabrik garment yang paling bagus. Kita kalahnya cuma dari Cina sama dari India. Garment Indonesia, tekstil. Kita mau masuk ke Malaysia, mau ke Thailand, mau ke Filipina, mereka tidak bisa tolak. Mereka harus terima produk kita tanpa pajak yang berbeda, seperti kalau mereka memajaki produknya sendiri. Jadi pada industri-industri yang kita unggul, kita akan memilih strategi pure outward looking daripada kasus yang inward looking untuk sektor-sektor produksi dan sektor-sektor industri yang kita unggul. Ya, jadi Anda tahu ya kira-kira ya,
pada sisi mana kita akan pilih itu. Jadi nanti pemerintah juga bisa begitu membuat kebijakan fiskal itu. Untuk sektor ini pakai strategi outward looking. Kenapa? Karena kita tahu produk kita kuat. Tapi pada sektor ini agak setengah inward looking karena masih ada yang lemah. Tapi pada sektor ini yang khusus kita harus pure inward looking, proteksi karena kita masih lemah. Jadi bisa bervariasi begitu implementasinya. Ya. Nah, kemudian kebijakan ekonomi dengan negeri dengan tipe terbuka. Ya, dengan tipe terbuka seperti tadi tentunya. Kita menarik untuk melihat bagaimana persaingan bisnis antara Amerika dengan China. Amerika itu kalau ke negara pesaing mereka yang kalah, bukan yang kalah, Amerikanya pasti menang, mereka akan bilang bahwa we got to enter the free trade era, perdagangan bebas, era perdagangan bebas. Bebas itu artinya kalau yang berkualitas ya yang lebih menang. Jadi kita bersaing bebas aja, nggak usah ada proteksi, nggak usah ada pajak yang besar, pokoknya nggak usah ada pembedaan pajak, semua sama. Itu kalau Amerika berbicara dengan negara lain yang dia bisa saingi. Tapi kalau dia bicara sama Cina, dia repot itu. Kenapa? Karena lebih banyak Cina ekspor ke Amerika daripada Amerika ekspor ke Cina. Jawaban Amerika bilang gimana? Cina, jangan gitu. We got to have a free trade, bukan free trade, fair trade, perdagangan yang fair, yang adil. Jadi kalau kamu mau ekspor ke Amerika sekian juta dolar, maka Amerika juga harus boleh ekspor ke kamu sekian juta dolar. Nah, gitu dia modelnya. Itu artinya mereka udah kalah. Caranya begitu. Nah, jadinya kita lihat ya. Nah, kemudian kebijakan pintu terbuka dan bantuan luar negeri di sektor pemerintahan. Kebijakan terhadap bantuan luar negeri itu mencerminkan kebijakan ekonomi juga. Loh, kenapa? Kita menerima bantuan dari IDB, kita menerima bantuan dari ADB, ASEAN Development Bank, IDB, Islamic Development Bank. Kita menerima bantuan dari IMF, International Monetary Fund. Kita menerima bantuan dari World Bank, Bank Dunia, dan lain sebagainya. Apakah kita berpikir bahwa bantuan-bantuan semua itu dikasihkan ke Indonesia for free? No. Nggak ada makan gratis dong hari ini, teman-teman semua. Jangan berpikir begitu, ya. Jadi negara-negara luar yang memberikan bantuan kepada Indonesia pasti dalam tanda kutip meminta kita memberikan imbal balik. Tentu imbal baliknya tidak dalam bentuk uang karena mereka bilang kami berikan bantuan kepada Indonesia karena kami menyadari Indonesia adalah our very very good friends. Indonesia itu adalah negara sahabat kita, ini kita bantu semua tanpa bunga lunak. Bullshit, mereka ngomongnya begitu. Tapi mereka minta bahwa apa kemudian? Tapi tolong kebijakan kami didukung. Kan begitu. Tidak ada yang kita dikasih bantuan free-free bener tuh nggak ada. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh bantuan dari Islamic Development Bank terhadap Indonesia, negara-negara Islam, OKI ya, Islamic countries. Bank Islam mau membantu di Indonesia. Mereka menginginkan apa? Mereka tidak menginginkan bunga. Bantuan IDB ke Indonesia tanpa bunga semuanya. Tapi mereka minta Indonesia mensupport kebijakan IDB. Apa mensupportnya? Feminisme. Kenapa feminisme? Dia ngasih bantuan ke Indonesia, tapi mereka minta bahwa tenaga kerja antara perempuan dan laki 50-50. Jadi kita diminta untuk bisa mengakomodasi kebijakan mereka. Kesetaraan gender, feminisme. Jadi lucu juga karena IDB itu bank Islam, tapi menurut mereka bahwa we have to improve gender equality in Muslim countries gitu kata mereka. Kita harus mau gitu. Yang berikutnya dengan kita menerima bantuan dari IDB, kita seakan-akan semakin memberikan keberpihakan kepada negara-negara di daerah Timur Tengah. Which is kita bakal nggak disukai oleh negara-negara Cina. Loh kenapa? Karena kalau kita mau menerima bantuan dari IDB, kita harus masuk bagian dari OKI, Organisasi Negara-Negara Islam. Dan itu mereka sudah menyatakan perang ekonomi dengan yuannya Cina. Kita mau masuk IDB, dapat bantuan IDB, tapi siap nggak jadi perang dengan Cina? Itu begitu selalu, begitu. Karena IDB dan itu Amerika juga sama, dia akan bilang, are you our friend or you are my enemy? Tinggal pilih aja.
mau ikut IDB sebagai teman apa sebagai lawan? Karena hanya ada begitu kan. Jadi maksud saya bantuan itu begitu ya. Kalau kita terima bantuan kita bisa dianggap sekongkol, bukan sekongkol, sekutu, gitu. Dan susah kalau kita menerima bantuan tapi nggak nurut. Anda bisa bayangkan kalau Anda ngasih bantuan ke seseorang, entah itu ke pembantu Anda, ke siapa, dikasih bantuan terus, tapi orang ini nggak nurut sama Anda, gimana? Gebuk kan, kurang ajar kamu dikasih bantuan nggak nurut. Sama begitu. Kenapa Amerika bantu Indonesia terus? Karena dia pikir ketika Amerika berperang dengan negara lain, Indonesia dukung Amerika, kan gitu. Walaupun tidak, kita harus membalas dengan bantuan uang juga, tentu kita nggak punya. Tapi minimal kita diminta untuk DP, untuk basement, untuk apa itu perlu kadang-kadang. Jadi ini juga harus hati-hati, pemerintah tuh memilih-milih menerima bantuan mana yang perlu dibantu, mana yang tidak. Sehingga kadang-kadang kalau kita mau jadi negara kuat, satu resepnya, jangan banyak utang. Karena semakin kita banyak utang, semakin kita nggak berdaya. Coba Anda bayangkan, kalau Anda punya banyak utang, Anda nggak berdaya dengan orang yang Anda utangi itu. Atau kalau Anda terlalu banyak dibantu orang lain, maka Anda tidak akan berdaya dengan orang tersebut. Tidak punya nilai tawar. Ya. Oke. Kemudian, berikutnya adalah kebijakan terbuka terhadap PMA. Penanaman modal asing, investment, foreign investment. Salah satu ciri khas negara yang memperlakukan outward looking itu adalah membuka pintu investasi sebesar-besarnya di negara dia. Kenapa? Karena artinya begitu kita mengatakan seolah-olah ngomongnya bagus ya, bahwa we are freely open for foreign investment ke Indonesia. Silakan datang ke Indonesia and invest ke Indonesia. Itu sama aja ngomong begini. Ini loh kekayaan alam gua, bawa duit lo ke sini dan kekayaan alam gua silakan lo angkut. Sebenarnya begitu. Karena itu asing, ingat. Sekarang saya mau bertanya, kalau Anda berinvestasi pada satu bisnis, kira-kira investasi yang Anda berikan buat bisnis itu dengan keuntungan yang didapatkan, idealnya besar mana? Pasti besar keuntungan. Kalau Anda mau jualan bakso, Anda modal 1,5 juta untuk jual bakso, pasti Anda pengen mendapatkan lebih dari 1,5 juta. Kalau Anda orang luar negeri mau investasi di Indonesia, kasih investment ke Indonesia $10 billion, pasti dia pengen dapat untung dari Indonesia lebih dari $10 billion. Itu pasti dalam ekonomi. Ya kan? Nggak mungkin dong Anda mau modal uang bisnis 1 juta, pengen dapat untung kurang dari 1 juta, nonsense. Pasti lebih. Jadi kalau orang luar negeri mau invest di Indonesia, because they want more from Indonesia. Jadi harus ditolak, Pak? Enggak. Kenapa harus ditolak? Karena kita butuh duit juga. Kenapa? Karena mungkin kalau kita yang kelola, kita nggak bisa seperti mereka yang kelola. Jangan-jangan aset kita itu kalau orang luar negeri yang kelola, bisa dapat untung 10 kali lipat. Tapi karena kita belum mampu kelola, kalau kita kelola sendiri malah mungkin rugi gitu loh. Malah mungkin nggak untung. Saya ambil contoh. Sorry kalau ada yang tersinggung, ada orang tua yang bekerja di perusahaan ini, tapi saya minta maaf. Tapi saya harus ngomong. Sekarang, perusahaan bis Damri, tahu kan? Damri. Oke. Damri itu bisnya dibelikan pemerintah, perusahaan pegawainya sebagian digaji sebagai pegawai BUMN, dikasih modal, ngasih rugi. Bayangin sama perusahaan-perusahaan bis yang lain, Lorena, Mira, Eka, Ramat Gati, yang dia harus beli bis sendiri, bayar karyawannya bisa untung. Itu juga sama dengan kasusnya, mohon maaf, Pertamina. Kenapa Pertamina ngomong rugi? Apanya yang rugi? Kekayaan alam di Indonesia tinggal diangkut, kok ngomong rugi? Bahwa sekarang Malaysia aja Petronas invest di Indonesia bisa lebih untung, lebih besar daripada Pertamina. Kenapa Pertamina nggak rugi? Saya bilang kadang-kadang kita ini karena kekurangan sumber daya yang berkualitas. Jadi terpaksa harus orang luar negeri yang ngolah di Indonesia. Anda bisa bayangkan, Indonesia sejelek-jeleknya pertambangan di Indonesia, perdagangan di Indonesia, dibanding Malaysia yang cuma seuprit gitu daerahnya. Masa kita kalah? Tapi you see Petronas dengan Pertamina bandingin. Petronas punya Twin Tower, punya tim Formula 1, untungnya besar, Pertamina rugi terus. Sih, lihatin. Makanya kita mendingan Petronas ngambil alih Indonesia, dikelola oleh mereka lebih menguntungkan. Tapi harus ingat,
Orang Malaysia juga berarti untung kalau Petronas boleh pakai Indonesia. Jadi ini yang disebut PMA. Jadi bagaimana dong? Kalau gitu PMA itu boleh apa enggak? Boleh. Sekali lagi mohon maaf, strategi ini semua bukan salah dan benar. Tapi bagaimana kita menggunakan strategi yang tepat. Kita akan buka PMA pada sektor-sektor yang kita belum mampu. Dan kita akan tutup PMA untuk sektor-sektor yang kita sudah mampu. Pada akhirnya, kalau kita sudah mampu sendiri, seperti Amerika, dia tidak butuh PMA. Dia akan kelola semua sendiri dengan tangannya. Begitu. Oke ya? Nah, selanjutnya, kebijakan pintu terbuka bagi imigrasi. Seperti penduduk. Masuk ke Indonesia dibatasi apa tidak? Kalau negara yang full outward looking, dia nggak akan membatasi itu. Contoh Jerman, Singapura. Kalau Singapura, simple. You punya duit banyak, you mau bisnis di Singapura, you kasih kita uang, you boleh jadi orang Singapura. Simple aja. Kenapa? Karena Singapura tidak punya sumber daya alam, mereka hanya bisa jualan. Jadi orang yang bisa jualan, please come to Singapore and put your money in here. Nah, dia nggak punya sumber daya alam, Singapura kota cuma seuprit begitu, se-Jogja paling. Tapi dia membutuhkan orang-orang dengan ahli dalam bidang trading. Kalau kita bisa trading, silakan investasi di Singapura, uangnya taruh dan diputar oleh pemerintah Singapura untuk kemakmuran rakyatnya. Oke, Jerman. Jerman sangat terbuka dengan imigran. Anda lihatlah di Jerman itu hampir semua imigran ada. Imigran Eropa Timur ada, nama-nama Lewandowski, siapa lagi, pemain-pemain bola itu ada yang dari daerah Balkan yaitu Lewandowski, terus ada lagi siapa sih namanya dulu itu, ada Litbarski dan sebagainya. Terus yang dari mana namanya, dari Turki, keturunan Turki di Jerman banyak juga. Yang dari Afrika banyak juga. Kalau orang Jerman gampang, imigran bakal dikasih warga negara Jerman asal dia berkualitas orangnya. Entah dari sisi sepak bola, dari sisi atletik, dari sisi bisnis, dari sisi akademisi. Pak Habibie mau dikasih warga negara Jerman double. Cuman Pak Habibie nggak mau, walaupun Jerman bilang oke, the profesor Habibie, kamu bukan nggak jadi warga negara Jerman nggak apa-apa, tapi kami sudah menganggap Anda sebagai warga negara Jerman. Sehingga Pak Habibie kapanpun ke Jerman tanpa visa ya. Semua keluarga Pak Habibie ke Jerman tanpa visa. Karena walaupun dia tidak berpaspor Jerman, tapi orang Jerman sudah menganggap beliau sebagai warga negara kehormatan. Kenapa? Karena paten-patennya Habibie dibuat atas nama Jerman semua. Jadi patennya dia Jerman juga dapat untung sebagiannya. Loh, kenapa kok begitu? Ya, karena dia sekolah di Jerman. Karena dia sekolah di Jerman dan ketika dia bikin paten itu dia bekerja di perusahaan di Jerman. Gitu, ya. Ya, itu kira-kira. Jadi itu imigrasi terbuka. Di Kanada, di Amerika terbuka, gitu ya. Indonesia nggak seterbuka itu. Oke. Nah, tahu kan pemain sepak bola yang adik kakak, yang satunya warga negara Jerman, satunya bukan, siapa? Boateng. Nah, Boateng itu adik kakak yang satu Jerman, yang satu bukan, Kenya apa Nigeria. Ya, yang Jerman terima aja asal dia mau pakai bagian berpancer ya boleh masuk. Jadi ini seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga negara yang punya kebijakan pure inward looking. Apa inward looking? Adanya proteksionis dan substitusi impor. Saya kasih contoh yang ekstrim adalah China. China itu kalau ada orang luar negeri masukin barang, kalau dulu dipajakin besar, kalau sekarang nggak dipajakin, tapi dia akan buat barang yang jauh lebih murah sehingga orang-orang Cina tidak akan pernah mampu membeli barang-barang itu. Anda harus tahu ini. Di Cina itu orang-orang Cina nggak mungkin bisa beli iPhone, nggak mungkin bisa beli Mercedes-Benz, nggak mungkin bisa beli Honda. Kenapa? Karena mereka memang membuat harga itu jadi mahal sekali karena mata uang yuan dikecilkan semua, biaya hidup juga dimurahkan. Sehingga orang di Cina tidak perlu dengan biaya hidup yang tinggi. Saya ambil contoh misalnya orang di Cina dengan yuannya itu dia bisa hidup dengan biaya cuma Rp1.000.000 sebulan bisa hidup di Cina, bisa makan, bisa apa. Kenapa? Karena Cina kaya makanan, murah, bisa ambil dari kebun dari mana, dia murah sekali dia hidupnya. Terus kemudian ada telepon masuk iPhone ke Cina, ditolak nggak? Enggak, silakan iPhone masuk, we are welcome to American product. Mereka begitu. Tapi produk dari Amerika kagak bakal kuat bersaing dengan produk Cina. iPhone begitu masuk dibajak, jadinya iPhone, merek Cina, harganya
10 kali lebih murah. Yang iPhone harganya $2.000, yang merek Cina cuma $200. Bentuknya sama, ininya sama, software-nya aja yang beda. Ya kan? Merek motor Honda di Cina langsung dipretelin, dijual lagi dengan nama Honda. Jadi begitu caranya mereka. Ini yang disebut pure inward looking. Merek mobilnya apa-apa jadinya Wuling. Chevrolet jadi Wuling. Sampai Amerika tuh tobat. Kenapa tobat? Daripada produknya Chevrolet dipalsu terus sama Wuling, akhirnya mari kerjasama mereka. Kerjasama buat perusahaan baru yang namanya GM Wuling. GM itu General Motor punya Amerika Serikat. Jadi jangan salah, kalau Wuling di Indonesia, itu mesinnya Chevrolet. Karena Amerika bilang, daripada saya musuhin, saya kalah, mending saya jadi teman. Kan gitu, mereka sampai begitu. Dan Anda tahu, walaupun Apple nggak suka sama Cina, akhirnya bagaimana supaya dia dapat kerjasama? Daripada saya masuk ke Cina nggak bisa terus, kalah terus, akhirnya Apple menunjuk Cina sebagai perusahaan yang merakit Apple. Jadi bisa saja di Cina orang susah beli Apple, tapi Apple made in China. Apple product are made in China. Makanya dalam bungkusnya Apple tidak akan nulisan made in itu nggak ada. Dia nulisnya apa? Made in China, designed by Apple in Palo Alto, California. Mesti gitu nulisnya. Lenovo, IBM, semua di Cina. Toshiba produksinya di Cina sih. Hebat kan? Nah, kemudian kebijakan ekonomi negeri dengan tipe tertutup. Nah, ini Cina. Cina itu tidak menjadikan mata uang sebagai komoditas, sehingga nilai kebijakan yuan sama Amerika nggak bisa floating. Amerika nggak bisa bermain, spekulan-spekulan nggak bisa bermain. Jadi kalau kayak di Indonesia gini, beranikah pemerintah mematok misalkan $1 Amerika 10.000? Terusnya nggak boleh berubah. Terserah mau di luar negeri kebijakan yang gimana, pokoknya $1 10.000 nggak boleh berubah. Namanya bukan floating. Langsung dipatok. Ya, kenapa nggak begitu, Pak? Ada konsekuensinya, bro. Konsekuensinya apa? Kita tahu bahwa mata uang itu sebagian besar sekarang sudah menjadi komoditas, bukan lagi sekedar alat tukar. Karena dia sudah menjadi komoditas, maka mekanisme demand and supply tetap berlaku. Kalau kebutuhan banyak, harga akan naik. Kalau kebutuhan sedikit, pasokannya banyak, harga akan turun. Ya kan? Sama. Sekarang kita bicara rupiah sama dolar. Dolar misalkan sekarang 12.000. Tapi kemudian orang banyak beli dolar di Indonesia karena butuh. Banyak orang-orang kaya mau ke luar negeri, butuh beli dolar banyak. Tapi pasokan dolar dari Amerika, devisa yang datang ke Indonesia dalam bentuk dolar sedikit. Jadi bagaimana kalau pasokan sedikit, kebutuhan banyak, dolarnya naik, yang darinya 12.000 jadi 14.000. Kan sama demand and supply. Nah, Indonesia boleh aja nih rutin yang dipatok bahwa dolar 10.000. Selisih demand supply-nya itu dia harus pasok. Nah, gitu loh. Mampukah Bank Indonesia memasok selisihnya itu? Harusnya harga dolar 14.000. Tapi Bank Indonesia tetap patok 10.000. 4.000 dari mana? Bank Indonesia harus masuk. Cukup nggak? Bisa nggak? Kuat nggak? Nggak kuat juga Bank Indonesia. Tapi Bank of China kuat. Masalahnya itu. Oke. Ya. Nah, kemudian ketergantungan pada tabungan dalam negeri dan sumber swasembada sumber daya alam. Jadi biasanya negara-negara yang melakukan inward looking itu negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang kuat. Kayak Cina, India begitu. Sehingga kalaupun ada negara lain yang nggak mau kerja sama-sama mereka bisa hidup tanpa bantuan negara yang lain. Dan itu hanya terjadi pada beberapa negara. Contohnya adalah Cina, India, dan Rusia. Amerika mungkin bisa. Loh, kenapa? Karena Cina, India, Rusia, Amerika, negaranya besar-besar semua. Termasuk Indonesia sebenarnya termasuk. Karena 5 negara besar itu yang daerah-daerahnya besar itu kan ada Rusia, ada Amerika, ada Cina, ada India, ada Indonesia ya. Nomor 5, nomor 4 atau nomor 5 Indonesia. Itu nomor Indonesia. Apa pengaruhnya kalau negara-negara yang paling besar ini punya kekuatan sumber daya alam? Ya karena wilayahnya luas. Wilayah luas itu kan ada yang pegunungan, ada yang pantai, ada yang padang pasir, ada yang tempat minyak, ada yang tempat sayuran, ada apa. Sehingga hampir semua yang dibutuhkan orang di muka bumi ini dia ada. Anda bayangkan aja Cina,
Dari saljunya ada di Himalaya, gurun Gobi pasir ada, lautnya ada, pertanian ada, apalagi yang mau dicari di sana. Dan yang penting dia bisa mengolah sendiri aja. Jadi kalau negara lain nggak mau berhubungan dengan Cina, dia masih bisa hidup sendiri. Karena semuanya ada di sana. India sama, Rusia sama, Amerika, Indonesia sama. Saya tanya sekarang, apa yang nggak ada di Indonesia? Sekedar untuk menunjang hidup kita sebagai manusia, kehidupan dasar. Tekstil kita punya, bisa pakai baju. Kan? Bahan makanan melimpah, asal jangan maintenance terus. Kadang nasi, kadang roti, kadang kacang-kacangan. Makanan pasti nggak kelaparan Indonesia. Mesti bisa. Kekayaan alam, kemarin saya sebutkan, 10 di atas tanah, 10 di bawah tanah, semua 10 besar terbaik di dunia. Apa yang kurang? Jadi kalau negara lain nggak mau berhubungan sama Indonesia, harusnya kita pede aja gitu, bahwa kita bisa hidup sendiri. Tapi kita bingung ya, kalau sama Amerika di embargo, kita udah kecil. Tapi yang di embargo, nggak mungkin di embargo makanan sama luar negeri Indonesia itu. Apa yang di embargo sama luar negeri kalau Indonesia itu nggak mau diatur? Yang di embargo itu adalah spare part alat-alat perang. Indonesia zaman Bung Karno, alat-alat perangnya banyak dari Rusia. Zaman Pak Harto banyak dari Amerika, sekarang seimbang. Zaman Bung Karno, kalau kita nggak mendukung Rusia, ya embargo alat perang itu. Kalau rusak, nggak bisa terbang pesawatnya. Kalah kita. Zaman Pak Harto sama Amerika, kalau kita nakal sedikit sama Amerika, dia embargo spare part pesawat tempurnya, kapal tempurnya, mobil tempurnya, ragam militernya nggak ada lagi ya, karena buat di Amerika semua. Senapannya nggak dikasih peluru. Repot. Makanya Pak Jokowi bilang kalau bisa dibuat oleh Pindad, buat, jangan impor, supaya kita nggak tergantung. Ya, itu jadinya semakin negara itu punya sumber daya alam yang besar, sebenarnya kita nggak perlu tergantung, jadi nggak perlu takut. Gitu. Indonesia ini masih takut karena nggak pede ya. Nah, kemudian negara juga yang melakukan impor penting itu adalah negara yang memberikan hambatan terhadap PMA, investment barat, investment asing dikurangi. Ya, investment asing dikurangi. Tujuannya kenapa? Supaya dalam jangka panjang tadi kan kita bilang PMA itu kan pada akhirnya ingin mengeruk kekayaan kita lebih banyak. Ya kenapa? Karena namanya orang investasi seperti yang tadi saya sampaikan pasti menginginkan sesuatu yang lebih. Oke. Selanjutnya, hambatan terhadap migrasi orang masuk ke Indonesia susah, dan ini Indonesia nih yang susah. Kayak gitu. Orang mau jadi WNI itu yang gampang yang artis. Artis gampang jadi WNI. Tapi kalau ahli-ahli malah susah. Ini contoh negara-negara yang inward looking, outward looking, nanti Anda bisa lihat di bukunya Pak Mundrajat, ya, ada semua. Dan Anda melihat periode-periode di Indonesia itu, Anda bisa lihat kapan Indonesia menjadi negara yang cenderung inward looking, kapan Indonesia menjadi negara yang kecenderungannya adalah outward looking. Nah, itu dulu saya persilakan kalau ada yang bertanya, itu dulu yang ingin saya sampaikan sebelum saya lanjutkan kembali. Terima kasih. Silakan kalau yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau tanya Pak. Silakan. Snov. Ya, silakan. Kan kalau di inward itu kan berarti kita seperti memberikan tarif atau pajak yang tinggi dan seperti mempersulit lah Pak, mempersulit impor dari luar negeri ke kita. Nah, ya sebetulnya bukan mempersulit, Mas. Bahasa yang tepat, kita lebih berusaha melindungi apa yang kita miliki. Nah, kalau begitu, kalau kita melakukan itu di suatu barang, apakah negara lain juga akan melakukan barang yang akan kita impor, Pak? Ya boleh saja. Nah, yang kalau akan kita ekspor toh. Oh ya, yang akan kita ekspor, Pak. Ya boleh saja. Makanya salah satu kelemahan dari inward looking itu kita akan dapat perlakuan yang sama dari negara luar. Dan kalau yang diimplementasikan di Indonesia, apakah
dampaknya itu negatif atau positif, Pak, selama kita melakukan inward looking itu kalau inward ini? Ya, itu tugas Anda nanti. Tugas itu akan saya minta untuk Anda menentukan itu. Tapi teorinya bahwa kalau kita punya sektor yang masih lemah, kita lindungi dengan inward looking. Tapi kalau kita punya sektor yang sudah bisa bersaing, kita harus outward looking. Cuman negara-negara yang lebih kuat dari Indonesia pasti akan memberikan tekanan kepada kita untuk kita selalu outward looking. Tujuannya gampang supaya mereka bisa masuk. Gitu. Ini masih ada kaitan dengan bab-bab sebelumnya. Apakah globalisasi itu suatu pilihan atau itu keniscayaan? Itu masih ada pilihan. Kalau Anda mau menanyakan, Pak, di Indonesia strategi inward outward-nya sudah sesuai atau belum, itu akan saya berikan tugas kepada Anda nanti untuk menentukan. Kalau menurut pendapat saya, ya tentu sekarang kita nggak bisa ngomongin semua tepat apa enggak. Menurut pendapat saya, ya ada yang sudah tepat, ada yang belum. Gitu. Kalau Anda nanya ke saya, jawabannya ya ada yang sudah tepat, ada yang belum. Contohnya yang saya bilang belum tepat itu apa? Belum tepat itu adalah misalnya kita membuka seluas-luasnya investasi bagi asing untuk pendidikan di Indonesia. Itu akan membuat nanti pendidikan bermutu di Indonesia akan dikuasai oleh asing. Nah, jadi nanti ada Universitas Monash di Indonesia boleh buka, Curtin University boleh buka di Indonesia, terus SDU, Swiss German University udah buka di Indonesia. Nanti kita akan kalah bersaing. Nah, itu pasti akan kalah. Terus kemudian kita akan membuka peluang bagi dosen-dosen luar negeri bisa ngajar di Indonesia secara bebas. Tentu yang bisa membayar perguruan tinggi yang besar, yang kaya. Sehingga pasti juga orang kaya tujuannya adalah supaya anak-anak orang kaya itu nggak ke luar negeri sekolahnya tetap di Indonesia, tetapi bisa merasakan mutu pendidikan ala luar negeri. Cuman duitnya nggak keluar ke luar negeri, tetap di Indonesia. Jadi orang luar negerinya yang dipanggil ke sini. Ada sisi itu mungkin bagus, tetapi di sisi lain itu juga membuat kita nggak pernah berkembang. Ibarat mobil itu, supirnya kita impor dari luar negeri. Tetapi mobilnya kan institusi kampusnya itu kan masih punya Indonesia. Nah sekarang apakah orang-orang yang diimpor dari luar negeri itu dengan harga yang mahal itu bisa membuat kampus ini bisa berlari cepat? Ibaratnya gitu kalau kampus ini sebagai mobil. Ibaratnya Anda mengundang supir itu kelasnya adalah Lewis Hamilton gitu ya, atau misalnya siapa namanya Sebastian Vettel atau Michael Schumacher untuk nyupirin sebuah mobil balap di Indonesia. Ternyata tapi kita belum punya mobil balap gitu loh. Punyanya pick up otok-otok gitu. Yang disuruh nyupir Sebastian Vettel sama Lewis Hamilton, kira-kira mereka bisa ngebut nggak? Malah rompal mobilnya. Gitu loh. Jadi sistem kita apakah sudah siap? Apakah mahasiswa kita sudah siap? Jadi itu salah satu contoh yang saya nilai kurang tepat saat ini. Tapi apakah sudah ada yang tepat? Ada, sudah ada yang tepat. Apa yang misalkan kita mau outward looking yang sudah tepat bagi Indonesia sekarang? Itu adalah tenaga kerja, khususnya tenaga kerja non formal seperti perawat, koki. Indonesia itu banyak mengekspor bukan TKW, profesional, para perawat, para bidan, chef, masak, terus ahli-ahli dalam bidang pariwisata ke luar negeri itu banyak sekali, bukan TKW ART ya, bukan ya. Itu kita banyak sekali. Kenapa? Karena mereka memang kurang. Perawat di luar negeri, nursing itu sangat dibutuhkan. Dokter dibutuhkan. Saya nggak bilang dokter di Amerika, tapi dokter di Indonesia itu sangat dibutuhkan di negara-negara Asia Tenggara seperti mana? Seperti Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja, Papua Nugini, itu membutuhkan. Afrika membutuhkan dokter Indonesia. Kalau kita mau ke sana aja. Daripada dokter Indonesia susah, banyak yang meninggal karena COVID, bisa aja ke sana. Misalnya. Itu juga sudah tepat. Gitu. Kenapa? Karena Indonesia memang punya kelebihan dalam bidang kedokteran di Asia Tenggara terutama. Orang Malaysia, Thailand kalau belajar kedokteran di Indonesia. Gitu. Jadinya tergantung kan, kalau Anda mengatakan sudah tepat atau belum, ya tergantung sektor mana. Itu kira-kira, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain silakan. Pak, boleh tanya nggak? Ya, boleh. Ada nggak negara yang memakai kombinasi antara inward dan outward looking? Ya, sebagian besar negara sekarang kombinasi. Malah ya, sangat Cina sedikit. Kan, ya, gimana? Cina dan Amerika. Ya, dia saya menaikkan pajak. Dia
inward, tapi dia juga selain menaikkan ekspor, berarti kan outward, Kak. Iya, Cina sama Amerika itu dulunya melakukan inward sama outward pure, tapi sekarang juga udah nggak bisa pure. Nggak bisa pure, hanya ada kecenderungan saja. Nah, yang mau saya tanyakan itu apakah bisa efektif untuk negara berkembang, Pak? Gimana? Apakah bisa efektif untuk negara berkembang? Apakah bisa? Efektif untuk negara berkembang. Ya efektif aja, efektif aja. Kenapa Anda menanyakan itu? Kan pada akhirnya tetap kita harus menentukan mau strategi inward sama outwardnya. Efektif saja, cuma kita harus hati-hati menentukannya. Justru itu kan kita diskusi pada sisi mana efektif, pada sisi mana tidak efektif gitu loh. Sekarang kayak kalau misalkan di Indonesia, usaha kecil seperti gerabah dikasih outward looking nggak mati gerabahnya, nggak bisa hidup. Ya. Terus kemudian industri gula pasir, industri gula di Indonesia itu kan sekarang kalau kita pakai outward looking itu mati, dan ini yang keliru. Kenapa yang keliru? Harga gula di Indonesia per kilonya bisa sampai berapa itu? Di Indonesia itu kan warnanya agak coklat, nggak bening, nggak kayak kristal, walaupun manis sekali. Dibandingkan dengan gulaku, misalnya gulaku itu bukan produksi Indonesia loh ya. Gula pasir gulaku itu punya bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Dengan bentuk yang lebih jernih, warnanya lebih menarik, lebih apa, bisa lebih murah di Indonesia. Itu karena kita outward looking. Jadi petani gula kita semakin berdesak. Garam juga sama. Garam di Indonesia itu nggak ada yang nggak impor. Garam kok impor, bayangin. Indonesia itu negara dengan pantai terpanjang di dunia kok garamnya impor. Kenapa? Karena mutu garam kita buruk. Kenapa mutu garam kita buruk? Karena kita nggak pernah dilatih bagaimana memproduksi garam yang baik dan benar. Jadi kita pasti kalah, gitu loh. Dan ini yang keliru. Kelirunya kenapa? Harusnya untuk produk-produk seperti itu kita nggak usah outward looking, tetapi bagaimana kita memberikan pendampingan supaya mereka itu bisa meningkatkan mutu dengan baik. Tapi juga ada yang tepat. Jadi menurut saya memang ini kita perlu diskusi panjang. Artinya nggak bisa saya tadi sampaikan bahwa inward outward itu bukan salah dan tidak salah, tetapi tepat atau tidak penerapannya dalam sektor-sektor yang ada di negara kita. Saya rasa itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya saya persilakan. Nah, sudah, kalau sudah nanti saya mulai memberi tugas ya. Karena kan kita belum ada tugas ya kemarin-kemarin. Oke, saya akan memberi tugas.